Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6B SDN Jati Endah. Hari ini hari Kamis, kita akan belajar materi matematika. Materi matematika yang akan Ibu ajarkan sekarang, Ibu akan membuat video pembelajarannya tentang mengubah pecahan menjadi desimal. Hari Selasa kemarin kita sudah belajarnya tentang mengubah pecahan menjadi desimal, tapi masih yang mudah dulu. Bisa yang kemarin tuh ya, Ibu sambil mengingatkan yang kemarin. Kita mengubah pecahan menjadi desimal. Yang kemarin waktu hari Selasa diterangkan itu, Ibu menjelaskannya tentang misal 3/10. Oh, berarti kalau bawahnya per 10 itu harus ada satu angka di belakang koma. Kalau kita mau menggunakan cara lama, Ibu mengingatkan lagi nih. Kalau kita mau menggunakan cara lama, kita pakai bagi kurung berarti. Caranya gimana? 3 dibagi 10 gitu. 3 dibagi 10 bisa tidak? Oh, nggak bisa, Bu. Berarti kita simpan 0 di sini, simpan 0 di sini, simpan 0 di bawah. Sekarang kalau 30 dibagi 10 bisa nggak? Bisa. Dapatnya angka berapa? 3. 3 dikali 10, 30 dikurangi akhirnya dapat 0. Oh, berarti 3/10 itu sama dengan 0,3 gitu ya. Kemarin kan sudah. Terus kalau misalkan kita kemarin mencoba 15/10, harus ada satu angka di belakang koma. Tetap kita tulisnya 15 dulu lah, karena pernya 10, berarti ada satu angka di belakang koma, kita simpan komanya di sini. Itu kalau cara cepatnya. Tapi kalau cara lamanya, tetap bagi kurung berarti 15 dibagi 10. 15 bagi 10 bisa? Bisa, dapat angka 1. 1 dikali 10, 10. Sekarang dikurangi 15 dikali 10 dapat berapa? Dapat 5. 5 dibagi 10 bisa enggak ya? Enggak bisa. Kalau enggak bisa, simpan koma di sini, simpan 0 di sini. Oh, 50 dibagi 10 dapat berapa? Dapat 5. 5 dikali 10, 50. Akhirnya dapat. Ini caranya gini. Yang kemarin kan diterangkannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba membahasnya tentang angka yang bawahnya bukan per 10. Kalau per 10, per 100, per 1000, per 10.000 itu lebih mudah menggunakan diubah menjadi desimalnya. Tapi gimana Bu kalau misalkan bawahnya ternyata bukan angka puluhan, bukan kelipatan 10 misalkan. Contoh, Ibu punya 2/4. Jadikan desimal gimana ya? Kalau menggunakan cara lama, kita bagi kurung lagi. 2 dibagi 4 bisa enggak ya? Simpan 0, simpan 0. 20 dibagi 4 berapa? Dapat 5. 5 dikali 4, 20. Sininya 0. Oh, 2/4 itu sama dengan 0,5. Tapi kita bisa juga pakai cara yang lain. Cara lain itu seperti apa? 2/4 itu kita cari angka bawahnya. 2 sama 4 kali berapa yang hasilnya bawahnya bisa jadi 10 atau bisa jadi 100 atau bisa jadi 1000. Sekarang yang paling dekat ke berapa ya? Ke 10. 4 kali berapa yang hasilnya 10? Kayaknya nggak ada. Ada juga kali titik-titik sama dengan 100. Kali berapa? Kalinya 25. 4 dikali 25 dapatnya 100. Terus berarti kalau yang bawahnya dikali 25, yang atasnya juga sama dikali 25. 25 dikali 2 atau 2 dikali 25 berapa? 50. Sekarang kita jadikan pecahan yang lebih kecil. Ya, 0, 0 hapus. Jadinya 5/10.
5/10 mah atau menjadi lebih mudah nantinya ya, dijadikan desimalnya berapa? 0,5. Sama kan? Ya, kalau ternyata kita belum bisa bagi kurung, kita bisa menggunakan cara yang di bawah ya. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Gimana Bu kalau misalkan ternyata angkanya tidak bisa jadi 10 atau tidak bisa jadi 100? Cobanya jadi 1000. Tapi kalau ternyata masih sulit, misal angka berapa nih yang kalau dibagi nantinya tidak bisa jadi 10/10 misalkan. Contoh 3/7. 7 kali berapa ya yang hasilnya dapat kelipatan angka 10? Kita pakai cara lama aja kalau gitu ya. 3 dibagi 7. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Simpan 0, simpan 0. 7 kali berapa yang hasilnya dekat ke 30? Berapa coba? 4, pintar. 7 dikali 4 berapa? 28. Kurangi sekarang, 30 kurangi 28 berapa? 2. 2 dibagi 7 bisa enggak? Enggak bisa. Simpan koma, simpan 0. 20 dibagi 7, 7 kali berapa yang hasilnya 20? Enggak ada juga, tapi ada yang mendekati berapa? 2. 2 dikali 7, 14. 20 kurangi 14 berapa? Pintar, 6. Sekarang, oh sudah ada Bu, 2 angka di belakang koma. Sampai sini aja, ya mangga. Ya, jadi dapatnya berapa? 0,42. Ya. Nah, gitu kalau kita menggunakan cara yang lama. Tadi kita sudah belajar tentang mengubah pecahan menjadi desimal, baik yang bawahnya pernya 10 atau angka yang ternyata bawahnya tidak langsung 10, tidak langsung 100, tidak langsung 1000, tapi angka-angka biasa. Tapi angka-angka biasanya juga yang ternyata kalau dikalikan angka tertentu nanti bisa jadi per 10 atau per 100 atau per 1000 gitu. Tapi kita juga sudah belajar tentang angka-angka yang kalau dikalikan nggak dapet Bu gitu. Angkanya hasilnya jadi 10, hasilnya jadi 100, nggak bisa. Maka kalau gitu tetap kita harus mengubahnya dengan menggunakan cara lama. Kita harus bagi kurung ya. Nah, ini 3 contoh yang sudah Ibu berikan untuk mengubah pecahan menjadi desimal. Semoga kalian ngerti ya dari penjelasan Ibu. Nah, sekarang kita akan mencoba kebalikannya. Kebalikannya, kita akan mengubah desimal menjadi pecahan ya. Kita akan ubah desimal menjadi pecahan. Nah, kalian boleh lihat buku, dibuka buku paket matematikanya, silahkan dilihat halaman 44. Di sini ada contoh soal, di mana contoh soalnya adalah contoh yang pertama, mengubah desimal menjadi pecahan itu yang ke-1 ada 0,8. Udah tahu dong kalau 0,8 itu kalau dijadikan pecahan sebenarnya menjadi berapa? Berapa? Pintar. 8/10. Kan ada 1 angka di belakang koma, berarti pernya puluhan dong. Oh, berarti pernya 10. 8/10. Bu, kalau jawab gini aja sudah betul? Betul sebenarnya. Tapi kita coba jadikan pecahan yang lebih kecil angkanya. Kalau kita mau tahu pecahan yang lebih kecil, waktu di kelas 4 kalian sudah belajar, atau di kelas 5 nih, belajar tentang pecahan senilai. Ya, kalau kita mau tahu pecahan senilai itu bisa dikalikan angka tertentu, penyebut dengan pembilangnya, atau juga bisa dibagi angka tertentu. Sekarang, kalau di sini, kalau kita mau membuat pecahan yang lebih kecil, berarti harus diapain tuh? Dibagi angka yang sama si pembilang dengan penyebutnya. Ya, 8/10. Jadi pecahan yang lebih kecil kita bagi berapa? Kita coba bagi 2. Ya, dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 berapa? Pintar, 4. 10 dibagi 2, 5. Oke, sekarang
Kalau 4/5 bisa jadi pecahan yang lebih kecil lagi nggak ya? Ternyata kalau angka 5 itu hanya bisa dibagi angka itu sendiri. Ini tadi disebutnya sebagai bilangan prima. Ya, terus kalau 4 bisa dibagi 2, tapi ternyata 5 mah nggak bisa dibagi 2. 5 itu hanya perkaliannya 1 dikali 5, dapatnya angka 5. Ya, jadi 0,8 kalau kita ubah jadi pecahan, boleh jawabannya 8/10. Atau kalau lebih bagus lagi, kita jadikan pecahan yang lebih kecil lagi, dapatlah 4/5. Ya, gitu. Atau sekarang kita lihat contoh yang kedua. Di buku, contoh yang keduanya ada 0,25. Ya, 0,25. 0,25 berarti lihat dong, ada 2 angka di belakang koma. Kita tulis dulu 25-nya. Karena ada 2 angka di belakang koma, berarti 25/100. Bentar. Kalau sudah gini jawabannya betul? Betul. Kita cari yang lebih betulnya. Kita bagi angka yang sama. Untuk beberapa orang mungkin bisa langsung berpikir, Bu, bagi aja 25. Oke, bagi 25. 25 bagi 25 berapa? 1. 100 bagi 25 berapa? 4. Bu, dapat angka 25 ini dari mana? Kan gitu ya. Dapat angka 25 dari mana? Karena kita mencari angka yang bisa dibagi ini dan bisa dibagi ini. Ya. Kalau ternyata sulit, jangan langsung dibagi 25. Cobaan dulu dibagi angka yang lebih kecilnya dulu. Misal, 25/100 itu kita coba bagi 5. Ya, 25 dibagi 5 berapa? Pintar, 5, karena 5 kali 5 kan 25. 100 dibagi 5, punya 100.000 bagikan kali 5-an, sabaraha ewang? 20, betul. Kalau gini, sampai sini betul nggak ya? Betul. Tapi kenapa kita bisa dapat angka yang lebih kecil? Karena ini dibagi lagi 5. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Nah, gitu. Bisa kan? Oke. Semoga penjelasan Ibu bisa membantu untuk hari ini. Kita coba latihan di rumah. Silahkan kalian kerjakan halaman 46, latihan 5, nomor 1 dan 2 saja. Ya, nomor 1-nya ABCD lah ya. Yang nomor 2-nya juga ABCD. Oke, berarti hanya 8 soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.